Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan, subscribe dan like channel Pesan Pengharapan, dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh kembali merenungkan seri Pesan Pengharapan pada saat ini. Ini semua anugerah Tuhan, di mana kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dengan demikian kami boleh menjadi orang yang berbahagia dan berhasil di setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Roh Kudus. Tolong tuntun kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom putra-putri kerajaan surga yang disayang Tuhan dan saya kasihi. Saudara, beberapa seri belakangan terus kami mengajak saudara-saudara untuk di tengah-tengah kesulitan hidup dan di tengah-tengah pandemi ini kita tetap memuji Tuhan, menyembah, dan menyanyikan puji-pujian. Seri Pesan Pengharapan ke-30 kali ini judulnya adalah Memetik Kemenangan di Lembah Pujian. Saudara, minggu lalu kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana puji-pujian yang dinyanyikan oleh Paulus dan Silas itu menggetarkan, bahkan membuat gempa bumi di penjara yang pada saat itu mengurung mereka. Sendi-sendi penjara, bahkan borgol-borgol di tangan dan kaki Paulus dan Silas, pada akhirnya putus semua dan mereka bebas oleh karena menyanyikan puji-pujian. Saudara, di Perjanjian Lama kita nanti akan merenungkan puji-pujian yang dinyanyikan oleh umat Israel di bawah pimpinan Raja Yosafat. Itu betul-betul mengalahkan musuh-musuh mereka yang jumlahnya ribuan. Laskar yang tidak terhitung banyaknya yang pada waktu itu menyerbu kerajaan Yehuda, saudara. Mereka kalahkan tidak dengan senjata, tetapi dengan nyanyian. Sehingga melalui nyanyian mereka memetik kemenangan. Mari kita baca 2 Tawarikh pasal 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, kisah ini dimulai dengan serangan mendadak dari musuh-musuh Yosafat yang mereka bersatu berkomplot untuk menghancurkan kerajaan Yehuda. Modus musuh kita juga seperti itu, saudara. Kuasa-kuasa gelap, iblis, dan para sekutu dan anak buahnya selalu mendadak dan tidak bisa kita prediksi kedatangannya dalam kehidupan kita. Tiba-tiba dia sudah masuk dalam kehidupan kita, memberikan serangan-serangan yang mendadak, saudara, dan tidak pernah terkirakan, bahkan tiba-tiba berpotensi kerusakannya itu begitu dahsyat. Modus yang sama, ketika Yosafat mengalami kenyamanan hidup bersama kerajaan Yehuda, tiba-tiba diserang oleh musuh. Hidup kita juga begitu, saudara. Apalagi di tengah-tengah pandemi, kita tidak pernah bisa memprediksi, memperkirakan kapan serangan dari kuasa kegelapan itu tiba-tiba datang di dalam kehidupan kita. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, jangan pernah ketakutan, kekhawatiran itu mendominasi kehidupan kita. Jangan, saudara, kekhawatiran, ketakutan boleh mampir. Tapi begitu kita sadar bahwa ada serangan, mari kita nyanyikan puji-pujian.
Menyanyi itu gratis. Tidak perlu saudara membayar. Tidak perlu saudara memesan Gojek atau Grab, saudara. Tetapi hanya dengan membuka mulut, mengingat lagu yang saudara bisa nyanyikan, nyanyikan dengan iman. Itu merupakan sebuah kekuatan yang dahsyat. 2 Tawarik 20 ayat 1-3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ini yang saya sebut tadi, biasanya modusnya itu mendadak. Ayat 3, Yosafat menjadi takut. Ketakutan mampir dalam kehidupan Yosafat. Tetapi ini yang penting, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ketakutan boleh mampir, tetapi tindak lanjut yang penting harus kita lakukan seperti Yosafat. Poin yang kedua, kita belajar bahwa ada juga modus yang dibuat oleh Tuhan. Dilanjutkan dengan perkataan Tuhan yang selalu datang memberi kekuatan. Ini juga modus, saudara. Bahwa ketika Tuhan tahu kita berada dalam kondisi takut, diserang oleh musuh-musuh, penguasa-penguasa di udara, kuasa-kuasa iblis dan kuasa kegelapan, Tuhan selalu melalui firman-Nya berkata, jangan takut. Modus yang kedua, Tuhan selalu berkata, bukan kamu kok yang akan berperang, melainkan aku. Ayat 14-16, lanjut ayat 19. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi, seorang biasa melayani Tuhan di bait Allah dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Perhatikan saudara, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wow, ini Tuhan banget saudara. Inilah Tuhan kita dan Tuhan, Tuhanku yang selalu berkata, jangan takut Andreas, jangan takut anakku, bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Sebelum membaca ayat 19, apakah Tuhan tiba-tiba mengalihkan serangan itu, saudara, yang sudah betul-betul dekat di dekat mata mereka dan di depan pintu gerbang mereka, sehingga hanya menghitung beberapa saat saja sudah masuk ke kota raja di Yerusalem? Apakah Tuhan lalu memindahkan mereka? Tidak. Seolah-olah Tuhan membiarkan mereka terus berjalan maju, menyerbu kerajaan Yehuda. Tetapi apa yang diperintahkan Tuhan? Tuhan berkata, kamu turun serang mereka. Ini adalah modus juga yang dari Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah mengistimewakan kita dengan cara memberikan pengalian, ya, apa yang menjadi problem hidup kita seolah-olah tetap dibiarkan masuk. Untuk apa? Untuk melatih saudara dan saya berperang, membuat sebuah kekuatan yang berasal dari iman percaya kita kepada Tuhan. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Saya kagum dengan mereka, saudara. Begitu cepat. Ketika Yosafat menjadi takut, seluruh rakyatnya juga demikian karena rajanya aja takut, saudara. Tetapi begitu cepat mereka berganti haluan dari ketakutan kepada menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel. Tidak dengan suara yang pelan, tetapi dengan suara yang sangat nyaring. Persis yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Malam itu mereka menyanyi dengan keras, sehingga napi-napi yang lain mendengar. Bahkan kepala penjara pun juga pasti mendengar lagu yang dinyanyikan. Ini
yang Tuhan minta di tengah-tengah wabah pandemi yang sulit seperti ini. Saudara, mari, apapun situasinya, jangan sampai kita dicekam oleh ketakutan, dikuasai sedemikian rupa sehingga saudara tidak berdaya. Mari kita terus menyanyikan puji-pujian. Puji-pujian lagu apa saja yang saudara bisa nyanyikan, saudara bisa ingat, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan nyaring. Poin yang ketiga, Tuhan menuntut kita untuk ketaatan melakukan firman. Ayat 20 dan 21. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju. Kata maju ini sangat senang saya baca, saudara. Mereka tidak mundur, tidak terus dalam ketakutan, tapi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat. Berdiri di sini, bahasa Inggrisnya endures, still stand, bertahan. Tidak hanya sekedar berdiri dalam sebuah posisi yang tidak duduk atau tidak merebahkan diri, tidak, tapi berdiri dalam bahasa yang lain, bertahan dan tetap untuk berdiri, still stand, dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Allah, kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Nabi-nabi yang disebut di sini adalah kaum Lewi yang menyuarakan firman Tuhan supaya mereka tidak takut bahwa yang berperang bukan mereka, tapi Tuhan sendiri yang bersama-sama berperang dengan mereka. Maka kamu akan berhasil. Ayat 21. Setelah ia berunding, Yosafat berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang yang bersenjata. Orang-orang yang menyerbu mereka adalah orang-orang bersenjata, tetapi mereka memakai pakaian kudus dan menggunakan suara sebagai alat berperang dan bertempur melawan musuh-musuh mereka, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya, perhatikan saudara, untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka tidak sekedar memuji Tuhan tanpa isi. Mereka menyanyi dengan powerful, dan materi lagunya bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini bukan puji-pujian kosong. Ini bukan hanya pujian yang menghibur hati sendiri, tidak. Tetapi puji-pujian yang penuh kuasa, yang mendeklar bahwa Tuhan itu punya kasih setia untuk selama-lamanya, menolong bangsa Israel yang pada waktu itu terdesak oleh musuh mereka. Poin yang terakhir, ini catatan penting dari Alkitab, bahwa mereka memetik kemenangan di lembah pujian. Seperti tema pesan pengharapan ke-30 ini, saudara. Mujizat besar mereka peroleh, justru mereka berada dan saat mereka di lembah. Ini menarik dan ini luar biasa, saudara. Biasanya kemenangan itu dicapai di puncak gunung. Karena ketika di puncak, pandangan kita lebih luas dan bisa melihat di mana posisi-posisi musuh yang sedang berkubu menuju kepada kita yang diserang oleh mereka. Tetapi ketika di lembah biasanya mengalami kekalahan. Tetapi justru ketika mereka di lembah yang menurun, seolah-olah tanpa harapan, terjepit. Tetapi jika tempat-tempat menurun dan yang menjepit hidup kita dipenuhi oleh puji-pujian, maka yang terjadi adalah kemenangan. Karena Tuhanlah yang mengerjakannya. Ayat 26 sampai 27. Masih pada pasal 20 dari kitab 2 Tawarikh. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Tidak pernah bisa masuk di logika manusia bagaimana justru di lembah mereka dapat memetik kemenangan. Karena di lembah itu mereka menyanyikan puji-pujian.
ketika di lembah, orang gampang dihancurkan karena sudah terjepit dan berada di bawah, saudara. Tetapi justru di lembah itu, karena mereka menyanyi puji-pujian untuk Tuhan, mereka memetik kemenangan. Mereka nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang nyaring, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, belum tertutup kesempatan untukmu dan untukku. Ketika kita hidup dalam lembah air mata oleh karena masalah-masalah kehidupan, jangan terus menggenangi lembah-lembah hidupmu itu dengan air mata, saudara. Tapi penuhilah dengan puji-pujian, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saya yakin dan percaya, lembah dalam hidupmu itu juga menjadi lembah pujian untuk memetik kemenangan kita. Mari, saudara, kita lakukan firman Tuhan ini dan kita nyanyikan pujian, sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang disembah oleh Paulus dan Silas, tetapi juga yang disembah, diandalkan oleh Raja Yosafat dan seluruh rakyat Yehuda, terutama di kota raja di Yerusalem. Tuhan, Allah yang sama juga kami sembah di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan telah membuka sebuah rahasia kemenangan, bukan di ujung-ujung senjata, tombak, pedang, dan panah kami, tetapi di ujung mulut kami yang menyanyikan puji-pujian bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan kasih setiamu itulah yang menyelamatkan kami, seperti menyelamatkan Yosafat dan seluruh kerajaan Yehuda. Tuhan, mari, biarlah hidup kami tidak dipenuhi dengan lembah air mata dan lembah ketakutan, tetapi dengan lembah puji-pujian. Karena justru di saat-saat kami memuji Tuhan, maka kami memetik kemenangan. Mujizat terjadi, pertolongan Tuhan turun bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu, dan berkat yang besar dari Allah Bapa, rahmat, kemurahan, dan anugerah Yesus Kristus Tuhan kami,
persekutuan dengan Allah Roh Kudus tercurah memberkati kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu kembali di pesan pengharapan yang akan datang.